Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jensen. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang mikroekonomi. Jadi di week 1 sampai 7 ini kita sudah mempelajari banyak sekali tentang mikroekonomi. Contohnya itu ada kelangkaan, terus ada penawaran, permintaan, terus ada elastisitas, inelastis, faktor produksi dan juga lain-lainnya. Nah, untuk kali ini aku mau menjelaskan atau menekankan pada topik kelangkaan dan juga penawaran dan juga permintaan. Di dunia ini pasti ada yang namanya kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh seluruh negara untuk bisa memajukan negaranya dan mengembangkan negaranya, serta juga untuk sebagai bahan baku untuk keperluan dalam negeri tersebut. Namun sebelumnya aku mau jelasin tentang apa itu kelangkaan sebelum kita masuk untuk lebih dalam lagi. Kelangkaan merupakan suatu hal yang terjadi karena terbatasnya atau kurangnya sumber daya yang dibutuhkan. Jadi sumber daya ini bisa jadi sumber daya alam, sumber daya modal, dan juga sumber daya para pekerja. Serta kelangkaan ini bisa terjadi karena lebih besarnya permintaan daripada jumlah barang yang ditawarkan, sehingga bisa menimbulkan sebuah kelangkaan. Konsep kelangkaan ini bisa diartikan seperti jumlah alat atau pemuas atau jumlah kebutuhan itu lebih sedikit daripada jumlah kebutuhannya, sehingga bisa jadi timbulnya kelangkaan karena orang berlomba-lomba untuk mendapatkan barang tersebut. Lalu untuk penawaran itu merupakan semakin menunjukkan jumlah barang yang dijual pada harga tertentu. Hukum penawaran itu merupakan semakin tingginya harga barang atau jasa, maka semakin tinggi pula barang atau jasa yang ditawarkan. Lalu untuk permintaan, itu permintaan merupakan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen. Dan juga hukum permintaan berbunyi, jika harga naik, jumlah barang yang diminta akan menurun. Dan jika harga rendah, maka jumlah yang barang yang diminta akan meningkat. Konsep ini penting untuk dibahas karena kelangkaan merupakan suatu hal yang harus diselesaikan agar kita semua bisa menjadi makmur dan juga menjadi lebih baik lagi kondisinya. Kelangkaan juga bukan merupakan hal yang baik, sehingga harus segera diatasi. Cara mengatasinya pun bisa dengan menggunakan skala prioritas, menggunakan alternatif atau energi alternatif, dan juga menerapkan prinsip ekofensi. Prinsip ekofensi merupakan prinsip menggunakan sumber daya alam lain dengan sebaik mungkin sehingga tidak terjadinya kelangkaan atau chance untuk terjadinya kelangkaan semakin kecil. Nah, dan itulah bayangan awalnya tentang kelangkaan dan juga faktor-faktor mikroekonomi yang akan saya jelaskan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang contohnya, yaitu tentang kelangkaan batu bara yang terjadi di Indonesia. Jadi salah satunya itu kan tadi kan batu bara. Batu bara ini kelangkaannya terjadi pada beberapa waktu lalu di Indonesia. Indonesia merupakan eksportir terbesar ketiga untuk batu bara. Kelangkaan ini terjadi karena perusahaan-perusahaan batu bara terlalu mengekspor banyak batu bara ke luar negeri pada saat harganya naik. Namun kebutuhan permintaan di dalam negeri ini belum terpenuhi sehingga menyebabkan yang namanya kelangkaan. Pada saat harga batu bara naik, tidak juga mengganggu permintaan di negara-negara tujuan ekspor karena batu bara ini termasuk inelastis. Nah, inelastis ini merupakan suatu kondisi di mana suatu barang itu tidak peka terhadap perubahan harga. Jadi permintaan barangnya itu tidak berubah karena tetap dibutuhkan oleh negara-negara lain. Jadi mereka tetap membeli walaupun harganya itu naik. Saat inilah di mana perusahaan-perusahaan besar itu menggunakan momentum mereka untuk memanfaatkan dan menjual sebanyak mungkin kepada negara lain. Namun mereka juga belum memikirkan apa yang terjadi jika kita terlalu banyak ekspor dan tidak memikirkan untuk kebutuhan di dalam negeri. Nah, di saat inilah bisa terjadinya kelangkaan batu bara. Nah, kita sebagai anak muda harus bisa memikirkan keperluan orang lain juga, dan jika tidak memikirkan keperluan sendiri, serta bisa memikirkan risk and reward yang kita segala sesuatu yang kita telah lakukan. Sekian dari saya, terima kasih.